Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep video promosi CAM Media and Communication Agency yang beranggotakan saya sendiri Mahardika Udasik Mawar Putri. Saya Kejadila Juwenda. Saya Duilian Santi. Di sini kami mengambil konsep video promosi dengan tema Kenapa Brand Kamu Masih Kalah Menarik. Berikut penjelasannya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa CAM agensi ini dibuat. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam mencari informasi. Dahulu, orang mengenal suatu produk atau brand melalui iklan televisi ataupun brosur. Tetapi sekarang beda nih. Sekarang, sebagian besar masyarakat mencari informasi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Nah, sebelum membeli produk atau menggunakan jasa, konsumen ini biasanya melihat terlebih dahulu nih tampilan media sosial suatu brand itu sendiri. Mereka memperhatikan apakah desainnya menarik, apakah kontennya konsisten, bagaimana cara brand tersebut berkomunikasi dengan audiensnya, dan bagaimana ulasan dari pelanggan itu sendiri. Permasalahan yang kami temukan adalah masih banyak UMKM yang sebenarnya memiliki produk yang bagus, tetapi media sosialnya belum dikelola nih secara profesional. Masalah yang sering terjadi itu apa sih? Masalah yang sering terjadi adalah engagement yang rendah, branding yang belum konsisten, desain yang kurang menarik, dan belum memiliki strategi komunikasi digital. Padahal media sosial saat ini menjadi wajah pertama dalam sebuah bisnis nih. Karena itulah, CAM agensi hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM maupun brand lokal dalam membangun komunikasi digital yang lebih profesional, sehingga mampu meningkatkan citra serta daya saing bisnis mereka sendiri. Sebelum membuat konsep promosi, kami terlebih dahulu melakukan analisis pasar. Analisis ini bertujuan agar strategi yang dibuat bisa benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen saat ini lebih percaya kepada brand yang memiliki media sosial profesional dibandingkan brand yang asal dalam mengunggah konten. Selain itu, masyarakat sekarang lebih tertarik melihat video singkat atau konten visual dibandingkan membaca teks yang panjang. Persaingan bisnis juga semakin tinggi karena semua pelaku usaha dapat mempromosikan produknya melalui media digital. Dari kondisi tersebut, kami melihat nih adanya peluang, yaitu masih banyak UMKM yang membutuhkan bantuan dalam mengelola media sosial mereka, mulai dari pembuatan desain, penyusunan konten, copywriting, video reels, hingga konsultasi branding. Artinya, peluang jasa komunikasi digital masih sangat besar. Selanjutnya, kami menentukan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi itu sendiri, kami membagi pasar berdasarkan jenis usaha, usia, dan kebiasaan dalam menggunakan media digital. Target kami adalah UMKM, brand lokal, event organizer, content creator, dan instansi yang rentang usia sekitar 20 hingga 40 tahun, karena kelompok ini aktif menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian untuk targeting itu sendiri, kami lebih memfokuskan kepada promosi kepada UMKM dan brand lokal karena mereka memiliki kebutuhan terbesar terhadap branding digital. Sedangkan positioning yang kami bangun adalah menjadikan CAM agensi sebagai mitra komunikasi digital. Artinya, kami tidak hanya membuat desain yang menarik, tetapi juga membantu menyusun strategi komunikasi agar brand lebih menjadi profesional, lebih mudah dikenal masyarakat, dan mampu bersaing dengan kompetitor. Pada slide ini, kami menjelaskan nilai atau value yang diberikan kepada konsumen. Layanan yang kami tawarkan meliputi sosial media design, content planning, copywriting, video reels, serta branding consultation. Namun sebenarnya yang kami jual bukan hanya layanan tersebut nih. Value utama CAM agensi adalah membantu klien dalam membangun identitas digital yang lebih profesional. Saat ini banyak pelaku usaha yang mampu membuat konten setiap hari, tetapi belum memahami bagaimana cara menyampaikan pesan yang tepat kepada target konsumennya. Karena itu, kami menawarkan solusi yang terintegrasi.
Kalian tidak hanya mendapatkan desain media sosial, tetapi juga strategi komunikasi, perencanaan konten, penulisan caption, hingga konsultasi blending. Dengan begitu, komunikasi bisnis menjadi lebih konsisten, engagement meningkat, identitas brand semakin kuat, dan kepercayaan konsumen pun ikut bertambah. Selanjutnya pembahasan mengenai konsep promosi. Konsep promosi pada video kami mengangkat tema "Kenapa brand kamu masih kurang menarik?". Tema ini dipilih karena masih banyak UMKM dan brand lokal yang sebenarnya produk mereka itu bagus, tapi masih kurang dalam menarik perhatian di media sosial. Videonya itu diawali dengan storytelling, jadi kami ini nggak langsung menawarkan jasa, tapi mengajak penonton untuk memahami apa permasalahan yang sering mereka alami, seperti engagement yang rendah, dan tampilan media sosial yang kurang menarik. Nah, pendekatan ini itu disebut soft selling, jadi penonton ini merasa lebih relate dengan isi videonya. Baru di akhir kami ini masuk ke hard selling, yaitu memperkenalkan layanan CAM agensi beserta promosi yang kami tawarkan. Jadi alurnya ini terasa lebih natural dan gak seperti dipaksa buat membeli. Media yang kami gunakan juga Instagram Reels dengan durasi sekitar 30 detik. Ini formatnya dipilih karena lebih disukai pengguna media sosial. Dari sisi visualnya, kami itu menggunakan konsep minimalis modern dengan warna navy, turquoise, dan putih. Tampilan motion graphicnya juga dibuat sederhana agar videonya ini terlihat lebih profesional dan mudah dipahami. Selanjutnya pembahasan tentang bentuk promosi. Nah, kalau dilihat dari bauran promosi, konsep promosi video kami ini termasuk ke advertising atau pemasaran digital. Nah, kami itu memilih Instagram Reels karena sekarang terutama Gen Z dan pelaku UMKM ini banyak mencari informasinya di media sosial dibandingkan dengan media lainnya. Selain itu, Reels juga dapat menjangkau secara luas karena didukung oleh algoritma Instagram. Jadi orang-orang yang belum nge-follow akun kita juga bisa melihat video kita karena FYP itu. Nah, format videonya ini dibuat singkat karena informasinya nih biar lebih mudah dipahami dan gak ngebosenin. Terus juga buat Reels Instagram itu mudah dibagikan ke story dan ke pengguna lainnya. Jadi peluang promosinya itu buat menjangkau audiens lebih luas itu menjadi lebih besar. Pembahasan sekarang tentang 5 komponen pemasaran. Jadi pada saat penyusunan konsep kita tuh gak langsung bikin videonya, tapi kita mulai dulu dari 5 komponen pemasaran agar konsep yang kita buat ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, yang pertama itu ada konteks analisis atau analisis situasi. Tahap ini kami ini mencari tahu apa sih masalah yang sedang dialami oleh target konsumen kita. Nah, setelah menganalisis kita menemukan bahwa banyak UMKM yang sebenarnya udah rajin posting, tapi engagementnya ini masih kurang. Penyebabnya ini bukan karena produk mereka yang jelek, tapi karena brandingnya tuh belum kuat, visualnya belum konsisten, dan belum memiliki strategi komunikasi yang jelas. Nah, dari sinilah muncul ide tema video kita itu, kenapa brand kamu masih kalah menarik. Jadi tema yang kita ambil ini benar-benar berasal dari permasalahan yang nyata ada di lapangan. Kedua, ada promotional objective atau tujuan promosi. Nah, tujuan kami di sini tuh bukan hanya supaya orang ingin membeli jasa di CAM agensi, tapi kami ingin membangun brand awareness terlebih dahulu, kemudian menciptakan kepercayaan kepada calon konsumen. Nah, kalau calon konsumen udah percaya, maka kemungkinan mereka akan menggunakan layanan kami itu menjadi lebih besar. Yang ketiga, ada research positioning. Di sini kami menentukan bagaimana CAM agensi ingin dikenal oleh masyarakat. Kami tidak ingin hanya dikenal sebagai jasa desain media sosial, tapi sebagai media dan communication agency yang memberikan solusi secara menyeluruh, mulai dari desain, copywriting, content planning, video reels, sampai strategi branding. Nah, positioning ini penting supaya CAM agensi punya pembeda dengan kompetitor lainnya yang hanya menawarkan satu jenis layanan. Yang keempat, ada marketing communication tools, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi. Kami memilih Instagram Reels yang sesuai dengan perilaku target pasar kami yang setiap hari menggunakan Instagram.
Selain itu, format video pendek ini lebih mudah menarik perhatian dan lebih mudah dipahami. Algoritma Instagram juga membantu menyebarkan konten ke audiens yang lebih luas. Yang kelima atau yang terakhir ada Research and Evaluation. Setelah video dipublikasikan, kami ini perlu mengetahui apakah promosi ini tuh berhasil atau belum. Nah, karena itu kita tuh nggak cuma ngelihat dari views-nya aja, tapi juga ngelihat dari engagement kayak likes, komentar, share, dan pertambahan followers. Sampai berapa banyak sih orang yang berkonsultasi setelah melihat video promosi kami. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, kami bisa mengetahui bagian mana yang sudah efektif dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki untuk promosi ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas komunikasi pemasaran yang diterapkan pada video promosi Kamedia dan Communication Agency. Video ini tidak hanya bertujuan untuk menjual layanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada audiens mengenai pentingnya komunikasi digital dalam membangun sebuah brand. Pada bagian awal video, kami mengangkat permasalahan yang sering dialami oleh pelaku UMKM, yaitu engagement media sosial yang rendah meskipun sudah rutin membuat konten. Setelah itu, kami menjelaskan bahwa penyebabnya bukan hanya kualitas produk, tetapi juga strategi komunikasi dan branding yang belum optimal. Kemudian, kami menawarkan solusi melalui layanan CAM agensi seperti desain media sosial, content planning, copywriting, video reels, dan konsultasi branding. Di bagian akhir video terdapat ajakan untuk melakukan konsultasi sehingga audiens terdorong untuk mengenal dan menggunakan layanan CAM agensi. Dengan demikian, video ini menjalankan 3 fungsi komunikasi pemasaran, yaitu memberikan informasi, informing, memujuk audiens melalui solusi yang ditawarkan, persuading, dan mengingatkan bahwa CAM agensi siap menjadi mitra komunikasi digital, reminding. Selanjutnya adalah efek komunikasi yang ingin dicapai melalui video promosi ini. Pertama, efek kognitif, yaitu audiens memperoleh pengetahuan baru bahwa rendahnya engagement tidak selalu disebabkan oleh kualitas produk, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi komunikasi dan branding yang tepat. Kedua, efek afektif, yaitu membangun kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap Kamedia dan Communication Agency melalui visual yang modern, warna yang konsisten, dan penyampaian yang relevan. Yang terakhir ada efek konatif, yaitu mendorong audiens untuk melakukan tindakan nyata, seperti mengunjungi media sosial CAM agensi, melakukan konsultasi, menghubungi melalui WhatsApp, hingga akhirnya menggunakan layanan yang ditawarkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep promosi Kamedia dan Communication Agency disusun berdasarkan analisis kondisi pasar digital dan kebutuhan pelaku UMKM serta brand lokal. Promosi dilakukan melalui Instagram Reels dengan menggabungkan pendekatan storytelling, soft selling, dan visual yang modern agar pesan lebih menarik dan mudah dipahami oleh target konsumen. Melalui strategi tersebut, CAM Agency tidak hanya menawarkan jasa, tetapi juga memberikan solusi komunikasi digital yang dapat membantu bisnis membangun branding yang lebih profesional, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Harapannya, strategi promosi ini mampu meningkatkan brand awareness sekaligus memperkuat posisi Kamedia dan Communication Agency sebagai mitra komunikasi digital yang profesional dan terpercaya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.